Hari ini gue sebel banget karena harddisk gue yang isinya adalah video-video untuk beberapa episode tag, HD-nya nggak bisa dibuka. Datanya nggak ke-detect, begitu juga dengan harddisknya nggak bisa ke-detect. Jadi harddisknya kayak ada suara klik-klik-klik 6 kali gitu, abis itu mati. Gue udah coba beberapa kali, gue udah coba ngakalin dan ya nggak selamat. Tapi karena sekarang harddisknya nggak bisa, dan gue harus kejar quantity untuk bisa tetap upload rutin selama 2 minggu sekali. Kali ini gue bakal bikin something yang berbeda. Hai, gue Adi Victory. Kalian lagi nonton seri dokumenter tentang kehidupan gue sebagai sutradara iklan. So, kali ini gue bakal ajak lu nge-breakdown iklan yang pernah gue buat dulu. Iklan ini brandnya adalah Scarlett. Dan iklan ini dulu gue kerja sama bareng Chandra Liao. Tapi Chandra Liao di sini sebagai creative director dan gue sebagai directornya. Gimana kira-kira iklannya? Kurang lebih kayak gini. Kenalin, namanya Ratu Happy yang gak happy sama sekali padahal harusnya dia happy-happy. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Ayah, kamu di mana? Akhirnya Ratu Happy mencari kekasihnya kesana kemari, kesana, 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 kemari, kemari, kemari. Cinta memang membutakan segalanya. Bebek. Ayah, So sweet. aku datang, Bebek. Kok berhenti? Itu karena kulit tangan yang kering dan kusam. Terus gimana? Tenang, kan ada Happy Body Serum dan Happy Body Cream. Happy Body Serum bikin yang kusam jadi cerah. Wow, Happy Body Cream bikin yang kering jadi lembab. pipiu. Akhirnya Ratu Happy bisa happy. Karena Scarlett rangkaian happy. Kira-kira gitu iklannya. Sekarang gue bakal ajak lu untuk nge-breakdown creative deck yang pernah gue buat untuk iklan ini. Supaya lu ngerti gimana caranya untuk bisa punya creative deck yang oke, sehingga klien lu bisa paham apa yang mau dibikin. So, ini kurang lebih deck gue waktu gue ngerjain Scarlett. Jadi biasanya di atas gue kasih opening dulu. Karena ini jalan bareng PH gue namanya Doa Mama. Jadi di atas biasanya gue kasih lihat Doa Mama tuh siapa. Supaya Scarlett mulai kenal apa yang pernah kami kerjain. Terus kemudian testimoni orang yang pernah lihat iklan-iklannya Doa Mama. Gitu dah. Nah terus kita masuk ke judulnya atau projectnya. Ya ini adalah Scarlett. Terus produknya adalah Happy Body Serum dan Happy Body Cream. Digital Ads, Ideas by Chandra Liao and Adi Victory, Prepare by Doa Mama, Directed by Adi Victory. Mungkin dari kalian ada yang bertanya, kenapa di sini tiba-tiba ada Chandra Liao? Yes, benar, karena memang waktu itu Chandra sempat bantuin Scarlett gitu, dan sebagai, gue nggak tahu sebagai apa, tapi intinya Chandra bertanggung jawab atas video yang ada. Dan waktu itu kami di calling berdasarkan callingnya dari Chandra. Jadi memang Chandra waktu itu telepon gue kayak, gue pengen bikin iklan buat Scarlett, bisa bantuin nggak gitu kira-kira. Jadi ya udah, gue sih pasti oke kalau sama Chandra ya. Jadi gue langsung ambil kesempatan itu. Kita lanjut ya. Nah di berikutnya ini adalah table of content. Table of content tuh kalau di deck tuh kayak daftar isi, apa aja sih isinya. Si deck kita tuh nanti akan isinya apa aja gitu. Oke, terus kemudian di sini ada project brief, kayak ada temanya apa, ada comical, ada fun, witty gitu ya, durasinya berapa, 60-30, kuantitinya berapa video, sama ini tipenya apa, digital ads. Terus kemudian gue kasih sinopsis. Jadi, secara cerita tuh gini, ini tuh adalah perjalanan Ratu Happy mencari keberadaan sang kekasih. Di sini Ratu Happy-nya adalah Natasha Wilona dan sang kekasihnya adalah Fadil Jaidi. Yang menghilang tak ada kabar. Setelah melewati berbagai usaha dan mengerahkan segenap kekuatan, akhirnya sang kekasih ditemukan. Namun saat sudah bertemu pun, mereka tetap tak bisa bersatu karena adanya rintangan yang memisahkan mereka. Nah, rintangan itu kalau lo lihat di video tadi, rintangannya adalah ketika Fadil akhirnya ketemu Natasha Wilona dari jauh, terus dia mau turun lewat tangan, tapi ternyata tangannya keset gitu. Akhirnya muncullah Scarlett yang membuat tangan keset itu menjadi lembut sehingga Fadil bisa turun dan ketemu sama Natasha Wilona gitu. Tapi berkat Happy Body Cream dan Happy Body Serum, akhirnya Ratu Happy dan sang kekasih bisa bersama untuk selama-lamanya. Kira-kira sinopsisnya kayak gitu.
So kita masuk ke board 60 second. Jadi kalau shooting itu kita harus nyiapin board. Boardnya sebenarnya bisa macam-macam. Boardnya bisa dari gambar Google, boardnya bisa dari gambar AI, dan boardnya juga bisa digambar atau yang kita sebut namanya storyboard. Kemudian kita masuk, lo bisa lihat nih. Frame pertama tadi kan kita lihat ya, itu ada kayak Natasha Wilona rawr gitu di first frame-nya. Nah ini gue udah siapin. Gitu. Terus kemudian kita lanjut ke frame berikutnya di mana Natasha Wilona lagi duduk main handphone gitu, nanti ada VO-nya yang ngenalin. Nah masuk ke frame berikutnya di 2B, Ratu Happy bete atau manggil pacarnya Ayang, semuanya gemeter gitu ya. Terus masuk ke frame 3 di mana ternyata suaranya tuh sampai ke ujung bumi dan bumi pun bergetar sehingga menghancurkan UFO-UFO yang ada di kanan kirinya. Terus kemudian kita masuk ke frame 4A di mana si Ratu Happy nyarinya pakai teropong gitu ya. Dia sambil duduk di kursi di atas awan. Dia nyari di mana sang kekasih gitu. Terus kemudian masuk ke frame 5, dia ganti tempat untuk cari sang kekasih dengan bonceng 3 sama cewek-cewek lain. Nah, di sini menarik sebenarnya gini. Jadi waktu gue bikin konsep ini, gue nggak yakin Natasha Wilona mau bonceng 3. Tapi untungnya ketika kita approach ide ini, terus kayak Wilonanya kayak santai banget, kayak ya udah nggak apa-apa, go ahead, seru kok ini gitu. Jadi kita ulang beberapa kali adegannya dan ya ketakutan gue akhirnya pudar dan gue yakin ini bisa jadi something yang different untuk iklan-iklan lain karena gue nggak pernah lihat Natasha Wilona di bonceng 3 di iklan lain gitu. Jadi cuma di iklan ini lo bisa lihat Natasha Wilona bonceng 3. Oke? Habis itu lanjut di frame selanjutnya di mana Natasha Wilona nyari kesana kemari nggak ketemu. Akhirnya dia nyari di tukang bakso. Dan ternyata di tukang bakso juga nggak ada. Nah ini fun fact-nya. Di tukang bakso ini harusnya baksonya tuh bakso Pak Muh saat itu. Dan harusnya ini Pak Muh juga. Cuma mungkin karena alasan waktu itu. Karena mungkin reasonnya budget ya. Budget karena kan hire Pak Muh tetap harus ada angkanya. Karena mungkin kayak waktu itu budgetnya juga lumayan terbatas. Jadi bisa dapatnya Fadil doang. Nah kita nggak bisa dapetin Pak Muh. Tapi kalau ada Pak Muh gue yakin lebih seru sih. Terus kemudian di frame selanjutnya si Natasha Wilona atau Ratu Happy ini nyari sang kekasih sampai ke tempat bakso gitu. Dibukalah tempat baksonya dan ternyata di 6C tiba-tiba ada kepala nongol. Terus di frame 7A dia pun mewek nih, si Natasha Wilona mewek kayak Ayang, sebel karena nggak ketemu pacarnya di mana. Terus tiba-tiba ada suara sayup-sayup dari kanan, Bebep. Terus di 7C akhirnya kita lihat sang kekasih yaitu adalah Fadil Jaidi. Ini Fadil lucu banget sih. Dia eksploratif dan dia kerjasamanya oke banget, seru banget kerja bareng Fadil. Di 7C Fadil muncul, Bebep, gitu. Terus di frame 8 ya si bapak yang tadi di tempat bakso muncul nih di sini. So sweet, dia bilang gitu. Di frame 9A lu bisa lihat di sini VO-nya bilang akhirnya mereka bertemu. Habis itu si Fadil bilang, aku datang Bebep. Terus si Natasha Wilonanya nunggu di bawah. Nah, di sinilah yang tadi gue bilang. Waktu Fadil turun dan dia merosot, ternyata dia nggak bisa karena kering nih. Si tangan raksasanya ini kering. Jadi si Fadil jadi nggak bisa merosot dengan enak gitu. Lanjut ke frame 10B. Dimana dia bilang, kok berhenti ya? Terus tiba-tiba muncul lah si bapak-bapak tadi tuh yang di tukang bakso. Itu karena kulit tangan yang kering dan kusam gitu kan. Terus Natasha Wilona bilang, terus gimana? Terus si bapaknya bilang lagi, tenang, kan ada Happy Body Serum dan Happy Body Cream. Muncul tuh produknya di atas kalau lo tadi lihat. Terus masuklah ke frame 14 di mana si produk ini Scarlett. Ini kayak ngeluarin cairan atau ngeluarin lotion yang akhirnya membuat tangan-tangan ini jadi lebih lembut gitu dan lebih gampang atau lebih halus lah gitu kira-kira. Terus si bapak bilang Happy Body Serum bikin yang kusam jadi cerah. Kita masuk ke frame selanjutnya. Ratu Happy-nya bilang wow. Ini nggak ada nih kayaknya. Adegannya dia nggak jadi ngomong wow tapi cuma ngeliat doang gitu. Nah di sini kita lihat Happy Body Cream bisa bikin yang kering jadi lembab. Di sini tuh ada 2 produk soalnya tadi kan. Happy Body Serum dan Happy Body Cream itu 2 produknya. Maka tadi ada 2 kali kan scene di tangan itu. Yang pertama di sini, terus yang kedua di sini. Nah, terus kemudian kita masuk ke frame berikutnya. Frame berikutnya itu di 10B ternyata setelah si tangan raksasanya terkena lotion Scarlett,
Fadil jadi bisa turun di tangan itu, merosot, dan akhirnya bisa ketemu sama Natasha Wilona. Maka ada VO-nya bilang, akhirnya Ratu Happy bisa happy, karena Scarlett rangkaian happy. Di sini. Ini produknya. Kita tutup dengan end frame, yaitu product shot dari Scarlett. Nah, selanjutnya gue mau bahas tentang treatment. Jadi kalau kita syuting, kita tuh nggak cuma bikin board, tapi kita bikin namanya treatment. Supaya kliennya tahu treatmentnya seperti apa, mood yang mau dibawa sama direkturnya seperti apa. Gue di sini bawa 2 treatment ya. Gue nggak bisa setel videonya, gue nggak bisa setel suaranya, takut kena copyright ya. Tapi gue mungkin setel videonya secara cepet aja. Yang pertama tuh ada iklan dari Jepang, kurang lebih seperti ini nih iklannya. Nah ini yang mau gue ambil tuh mood and grafisnya. Mood di sini adalah gimana kita akan dominan warna pink. Habis itu mood yang dibawa juga witty. Witty itu jenaka atau lucu gitu lah ya. Kalau kita bisa bilang tuh kayak fun atau smart comedy. Nah, di sini grafis-grafisnya yang mau kita ambil juga. Grafis itu yang di belakang tuh, guys. Yang di belakang-belakang, background-background, terus kemudian tadi ada tulisan-tulisan, ya, gini-gini yang mau kita ambil atau kita adaptasi dalam iklan kita. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini yang mau diambil adalah konsep and voice over. Gue nggak bisa setel, takut kena copyright, tapi intinya secara konsep adalah gini. Iklan ini nggak akan didesain dengan shot yang berlebihan atau terlalu banyak pergerakan liak-liuk. Nggak kayak gitu. Tapi shotnya lebih stagnan, karena yang mau kita ambil adalah komedi-komedi situasi. Jadi keadaannya yang bikin dia jadi lucu atau jadi witty gitu. Kemudian di sini yang mau diambil juga voice over-nya. Gimana cara cerita ini bisa jalan dengan panduan voice over atau ada naratornya. Terus gue biasanya masuk ke visual looks. Nah, visual looks ini biasanya buat guide, grading. Nanti gradingnya akan seperti apa, warnanya akan seperti apa, kurang lebih kayak gini. Jadi kliennya udah nggak nanya-nanya tuh, karena kita udah punya guide-nya. Nah ini color palette-nya. Color palette itu adalah warna yang boleh ada di iklan ini dan kita nggak boleh keluar dari warna-warna yang udah ada. So, gue lanjut ke set reference ya. Nah ini menarik nih, ini menarik banget teman-teman. Set reference, jadi gini, waktu Chandra datang ke gue, Chandra tuh cuma bilang gini, gue pengen bikin iklan, tapi gue pengen ada tangan raksasanya. Tangannya nggak boleh VFX, tangannya harus beneran tangan besar. Tangan raksasa ini mungkin ya, kalau secara panjang kalau gue kira-kira ya, mungkin panjangnya bisa 5 meter, tingginya mungkin bisa 3 sampai 3,5 meter. Dan tangan ini menghabiskan dana kurang lebih hampir 100 sampai 120 juta. Mahal banget. Dan gue gak ada pilihan karena memang mandatory briefnya adalah pengen ada tangan raksasa ini. Ya kurang lebih kayak gitu proses gue dalam membuat iklan Scarlett. Iklan Scarlett ini tuh kayaknya udah 3 tahun ya gue produksi. Dan gue selalu seneng bahas ini kalau lagi gue workshop. Kadang gue cerita tentang project ini gitu. Makanya gue pengen share ini ke kalian juga supaya kalian lihat gimana gue dan tim sangat serius dalam mengerjakan sesuatu. Jadi ketika lo bikin iklan, itu bukan cuma tentang bahwa lo meyakinkan iklannya akan bagus. Nggak kayak gitu. Tapi lo harus kasih gambaran secara holistik atau menyeluruh sehingga klien lo tuh paham apa sih yang mau lo kerjain. And your vision tuh seperti apa, bisa diungkapkan di deck sehingga kliennya bisa paham. Ya, kurang lebih kayak gitu. Kayaknya gue akan coba bikin video kayak gini. Mungkin sementara waktu nggak bahas iklan orang, tapi gue mungkin akan bahas iklan yang pernah gue kerjain. Supaya kalian bisa aware gimana keribetan dalam membuat sebuah iklan. Dan ya, thank you udah nonton Take episode kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Peace.